Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata di Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pastinya sekali lagi kita masih bersama-sama menikmati suasana yang indah di bulan suci Ramadan. Saat ini kita masih bersama-sama di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ternyata Pantai Goa Cemara punya banyak potensi dari keindahan alamnya, kemudian juga potensi pertaniannya, termasuk juga satu yang menjadi menarik adalah konservasi penyu yang ternyata juga dilakukan di Pantai Goa Cemara. Nah, ini menarik Pak Atmaji ya. Kira-kira bagaimana Pak? Masih banyak potensi konservasi penyu juga saya rasa menjadi hal yang sangat menarik untuk terus dikembangkan. Bagaimana Pak Atmaji melihat ini? Nah ini Mbak, jadi ternyata di Pantai Goa Cemara ini kan wisatanya sangat variatif. Ya. Di samping wisata alam, ya toh, yang tadi ada outbound, ada gathering, kemudian lihat keindahan alam. Ternyata juga ada wisata edukasi. Ini kan bisa untuk edukasi. Ya. Jadi kalau nanti di situ ada konservasi penyu, itu kan wisatawan itu kan bisa diarahkan, terutama anak-anak pelajar ya misalnya yang mesti pengen ilmunya pengen tahu. Ini kan bisa dijelaskan sejak dari kenapa ini ada konservasi dan sebagainya, kan mesti ada bicara sejarahnya, kemudian bagaimana cara penangkarannya dan sebagainya. Nah setelah itu maka kemudian biasanya di penangkaran itu mesti ada tukik. Ya. Tukik itu anak-anak penyu yang kecil-kecil yang siap untuk dilepas. Ya. Nah itu kemudian menjadi wisata menarik bagi anak-anak sekolah. Bisa melepas, karena saya pernah mencoba itu yang di pantai yang di Parangtritis ini, kita juga sana ada konservasi, itu diminta untuk melepas itu dibawain satu ember isi berapa 20 itu kan banyak banget itu. Ternyata juga gak mudah loh Mbak, melepas di pantai itu ketika dilepas itu kena ombak, dia kesini lagi ya Pak ya. Kesini lagi. Nah ini kan menarik. Nah, artinya apa? Ini sebagai nilai tambah untuk Pantai Goa Cemara, bahwa di sana juga ada wisata untuk melepas tukik lah bahasanya itu. Betul. Mungkin bisa, mohon maaf kalau ini mau dipakai untuk tiket sendiri, melepas satu tukik berapa bisa, atau mungkin paketan lah, masuk sekian bisa melepas sekian bersama-sama gitu misalnya, bisa bareng-bareng, itu kan sangat indah sekali. Dan ini dari pihak pemerintah memang ini kita support ya. Kita di sepanjang pantai itu kalau tidak salah ada 7 ya konservasi penyu itu di Kulon Progo ada, di Bantul ada, kemudian di Gunung Kidul juga ada. Ini termasuk yang ada di Goa Cemara ini kita support kemarin ya. Jadi dulu kan sesungguhnya hanya relawan ini sesungguhnya. Jadi hanya karena rasa sosial masyarakat saja melihat, kalau orang sana itu mengatakan pasiran Mbak. Di penyu itu namanya pasiran. Karena dia kalau malam itu keluar di hasil lubang dia bertelur di sana. Ini dulu hanya relawan. Nah, sekarang kita support bahwa ini kita kasih anggaran untuk bisa terus berkarya begitu, karena memang kalau tidak dilestarikan itu akan punah. Apalagi kalau nanti ketemu dengan orang-orang yang suka memburu penyu itu kan hanya dibunuh kan. Nah, kalau mereka ini kan melestarikan. Juga pemerintah hadir di situ dengan memberikan support untuk bagaimana dia tetap bisa berkarya itu, kemudian mendandani bagaimana kandangnya, kemudian ada sedikit untuk honor dan sebagainya. Kita sudah anggarkan untuk tahun ini kemarin. Dan insya Allah untuk tahun ini kita akan launching itu yang konservasi itu di 7 titik itu, termasuk yang ada di Goa Cemara. Pantai Goa Cemara. Saya kira itu Pak. Ya, artinya dari pemerintah juga terus melakukan support ya Pak ya. Termasuk juga bagaimana untuk upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung dari daya tarik yang dimiliki oleh Pantai Goa Cemara salah satunya. Jadi kan sesungguhnya wisata di daerah DIY ini kan sesungguhnya banyak yang berbasis masyarakat. Ya betul. Artinya apa yang menjadi keinginan masyarakat itu kan sesungguhnya pemerintah tinggal mendorong saja. Tinggal mendorong memberikan stimulus ya Pak ya. Sesuai dengan regulasi kita, maka kita dorong, kita support agar supaya tetap dia bisa berjalan. Oke, baik, terima kasih Pak Atmaji, luar biasa sekali pastinya sinergi yang terus dilakukan ini juga menjadi salah satu semangat tentunya bagi para pelaku wisata untuk terus mengembangkan potensi dimiliki. Pak Jo, ini melihat juga kalau kita saat ini masih bersama-sama menghadapi kondisi pandemi, wisata berbasis alam, berbasis masyarakat ini kan menjadi tren baru ya Pak ya, yang semakin dikembangkan seperti juga di Pantai Goa Cemara dengan alamnya yang luas menjadi pilihan masyarakat untuk berwisata. Pak Jo, kira-kira bagaimana Pak melihat potensi ini dengan alam yang dimiliki, kemudian juga dengan masyarakat yang tadi memiliki keinginan bersama untuk terus berkembang, termasuk juga dengan potensi yang ada. Kedepannya nanti kira-kira seperti apa sih Pak barangkali wisata yang bisa disajikan atau mungkin bisa dikemas oleh pelaku wisata Pak Darwis di Goa Cemara ini Pak? Oke Mbak,
kalau kita melihat selama masa pandemi ini, memang ada perubahan perilaku wisatawan ya. Ya. Kalau di aplikasi Visiting Jogja, kami bisa pantau tiap hari tuh Mbak. Oke. Itu kami melihat memang pergerakan wisatawan ke wisata alam, dalam hal ini pantai, terus ke desa wisata ataupun wisata alam lainnya, itu memang mengalami peningkatan yang luar biasa. Mungkin dalam kondisi seperti ini ya, Ya. memang orang mencari wisata tempat-tempat wisata yang outdoor ya. Betul. Outdoor di mana memungkinkan orang untuk wisatawan untuk jaga jarak juga ya. Ya. Jadi dari Visiting Jogja itu kami memantau sekitar hampir 60% lebih itu wisatawan itu memilih untuk wisata di outdoor atau di alam. Ya. Tentu saja ini menjadi peluang bagi teman-teman yang memiliki potensi pariwisata itu ya. Salah satunya wisata pantai di Gua Cemara. Bahwa sekarang itu tinggal gimana caranya kita memanfaatkan momen ini dan juga menyiapkan destinasi kita. Ya. Ya kan? Kalau sekarang kan kesadaran wisatawan untuk protokol kesehatan sudah begitu tinggi ya. Ya. Mereka akan ke tempat-tempat wisata yang sudah menerapkan CHSE ya, istilah CHSE. Oleh karena itu tinggal sekarang gimana caranya teman-teman dari Gua Cemara itu mengemas paket-paket yang sudah tersedia di Pantai Gua Cemara. Seperti tadi dikatakan Pak Atmaji, misalnya pengalaman untuk melepas tukik tadi, wisata pendidikan tadi, mungkin bisa dibundling juga. Kalau misalnya beli paket ini, dia akan mendapat itu, rilis tukiknya itu, mendapatkan keripik telo, dan juga mungkin di sana kalau nggak salah ada ATV juga ya Pak ya. Orang bisa berwisata keliling ke Pantai Gua Cemara menggunakan ATV itu. Itu tinggal gimana caranya kita untuk mengemas paket itu menjadi lebih menarik. Dengan sasaran wisatawan, kita bicara soal Visiting Jogja lagi Mbak, itu wisatawan yang ke Jogja, kami pantau dari umurnya itu, karena mereka meregistrasi ya, itu rata-rata usianya milenial ya, 18 sampai dengan 30 tahun. Ya. Oleh karena itu kita bisa membidik pangsa pasar ini, apa sih yang menjadi kesukaannya teman-teman yang milenial, wisatawan yang milenial ini. Itu kita kemas secara menarik, kita bisa menawarkan kepada mereka. Tentu saja karena wisatawan yang milenial ini juga, itu mereka cenderung lebih terbuka atau lebih berani untuk berwisata ya, ketimbang yang golongan senior. Kalau golongan senior mungkin akan berpikir-pikir lagi ya. Tapi kalau teman-teman yang dari milenial ini, mereka cenderung berani untuk keluar, berani untuk berwisata. Oke, artinya jika tadi ini bisa menjadi satu paket menarik yang bisa mengundang para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Gua Cemara ya Pak. Dalam artian dengan apa yang dimiliki, ketika Pak Jo tadi menyampaikan bisa dikemas lebih menarik lagi, melepas tukik, dapat keripik tadi, itu menjadi salah satu paket yang menarik untuk bisa dicoba. Nah kira-kira Pak Sadio, ini bagaimanakah Pak ke depannya nanti juga barangkali sejauh ini yang sudah berjalan, apa sih Pak yang menjadi kendala atau menjadi hambatan, dan kira-kira apa yang ingin dicapai dan apa yang solusi yang ingin didapatkan dari kendala-kendala yang mungkin dijumpai selama program-program yang berlangsung kemarin ini Pak Sadio? Jadi sebenarnya kalau kendala-kendala itu tidak terlalu banyak ya sebenarnya bagi kami. Cuma seperti tadi yang disampaikan Pak Jo, Pak Atmaji, seperti Pak Atmaji nanti ada dengan berkaitan dengan adanya penyelamatan penyu, itu nanti ada misi-misinya pendidikan seperti tadi kami sampaikan pra acara ini. Juga nanti masukan dari Pak Jo tadi, itu adanya paket-paket seperti itu memang kami belum maksimal, sudah ada tapi belum maksimal. Nanti akan kami maksimalkan, akan kami optimalkan dengan potensi yang ada, kami satukan menjadi satu paket semacam itu nantinya. Dan selama ini memang pelepasan tukik itu memang kami sosialisasikan kepada masyarakat dan sudah berjalan pada tahun-tahun yang lalu. Itu jadi mereka dalam melepas penyu atau tukik itu kami kenakan biaya Rp15.000. Itu nanti pemasukan uang itu nanti untuk kami berikan kepada yang menemukan, artinya itu imbalan kepada yang menemukan telur. Dalam satu butir kami berikan imbalan, bukan membeli ya istilahnya, tapi memberikan imbalan Rp2.000 per butir.
dan nanti kami tetaskan. Ternyata juga di situ kesadaran masyarakat makin kesini makin bagus. Baik. Kalau dulu itu penyu itu tidak hanya diambil telurnya, tapi untuk juga dikonsumsi dagingnya. Tapi oke. akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi yang Ya. seperti itu. Oke, artinya juga bagaimana merangkul lebih banyak masyarakat ya Pak ya untuk Ya. bisa terlibat di Ya. dalamnya agar juga tertarik termasuk juga ingin bersama-sama Ya. untuk terlibat dalam upaya konservasi penyu itu. Ya. Oke, kemudian Pak, kira-kira apa sih Pak yang menjadi harapan mungkin dari Pak Sadio beserta tim dari Pok Darwis untuk lebih meningkatkan kembali potensi yang dimiliki, yang pengen nanti kira-kira rencana kedepannya terdekat ini seperti apa Pak yang mau dilaksanakan? Yang mau kami laksanakan pertama itu tadi regenerasi pohon cemara seperti itu. Juga nanti menambah fasilitas-fasilitas yang diperlukan seperti tadi sudah kami sampaikan. Dan juga tetap kami nanti juga bersinergi dengan seperti Bapak Atmaji, seperti Pak Jo nanti juga. Saya kira juga dari dinas itu tidak henti-hentinya memperhatikan kami. Dan kami cukup terima kasih sekali atas bimbingannya dan masukannya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, Ya. artinya juga saat ini sudah ini ya Pak ya merasakan dukungan dari Dinas Pariwisata dari pemerintah untuk terus pengembangan potensi yang dimiliki. Betul. Ya, baik. Mungkin Pak sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini singkat saja barangkali dari Pak Atmaji kira-kira apa sih Pak yang menjadi harapan khususnya untuk pengembangan potensi di Pok Darwis Gua Cemara dan apa yang kira-kira pemerintah akan lakukan untuk mendukung hal tersebut? Ya, saya hanya pesan pada Pok Darwis, jaga dan tingkatkan sabta pesona. Oke. Nah, salah satunya karena ini wisata pantai adalah keamanan. Nah, ini SAR-nya bagaimana? Karena ini pantai, ya. Nah, sehingga kalau kemungkinan dari SAR di Pantai Gua Cemara kekurangan misalnya untuk rekrutmen dan sebagainya atau pelatihan, silakan nanti kami bisa bantu lah istilahnya dari pelatihan-pelatihan itu dan sebagainya. Ini supaya orang datang itu tadi sabta pesona yang salah satunya adalah keamanan itu betul-betul bisa dirasakan. Kalau di sana itu meskipun bukan berarti kalau udah keamanannya bebas mandi kan bukan. Artinya memang SAR itu harus betul-betul kita siagakan untuk selalu mengingatkan kepada pengunjung untuk tidak mandi dan sebagainya. Tapi juga sigap ketika yang namanya pengunjung banyak itu kan juga tidak mudah untuk dikendalikan. Kadang-kadang ada yang nakal juga, nerobos dan sebagainya, tapi harus tetap siaga. Itu jadi jaga sabta pesona, tingkatkan dan supaya supaya wisatawan itu banyak yang datang. Dan tentu ke depan ini harapan kami setelah nanti jalur selatan itu sudah terkoneksi semuanya. Karena itu jalannya kan sudah ada, cuma keputus di jembatan. Ada kita Bantul punya 2 PR jembatan yaitu di Serandaan dan di Klatek. Nah, mudah-mudahan nanti setelah itu bisa terkoneksi semuanya, saya yakin bahwa Pantai Selatan ini apa yang seperti dicita-citakan oleh Pak Gubernur, kita akan menjadi halaman depannya daripada DIY dengan bisa terwujud. Karena sekarang sudah terwujud, sudah dimulai bahwa di sebelah selatan sudah ada bandara, sudah ada Tanjung Adikarto, kemudian jalurnya juga sudah dibuat. Tentu ke depan yang kita lakukan adalah mempercepat supaya halaman depan DIY itu berada di sebelah selatan. Kira itu Mbak Karin. Baik, terima kasih Pak Atmaji ya. Dan dari Pak Jo barangkali apa yang menjadi harapannya singkat saja Bapak silakan. Harapan kami kepada pengelola objek bukan hanya di Gua Cemara ya, tapi seluruh objek yang ada di Yogyakarta untuk selalu menerapkan standar protokol kesehatan apabila menerima kunjungan wisatawan yang ke Yogyakarta, ke objek wisatanya, tetap menerapkan kalau dari Kementerian Pariwisata namanya Indonesia Bisa ya. Bersih, indah, sehat dan aman. Jadi kalau orang wisatawan ke destinasi wisata, kalau tempatnya bersih, indah, sehat, terus dijamin dengan keamanannya, tentu Yogyakarta akan menjadi direkomendasikan oleh teman-teman wisatawan kepada wisatawan lainnya untuk berkunjung lagi ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. Dan tentu saja semuanya ini kita tidak lepas dari visi pariwisata Yogyakarta sendiri, yaitu bahwa dengan kesiapan kita semua ya, pelaku pariwisata, pemerintah, masyarakat, akademisi, teman-teman dari komunitas untuk mewujudkan pariwisata DIY berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara dan berkelas dunia. Sehingga semuanya itu akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Jo. Pak Sadia, singkat saja harapannya apa Pak untuk wisata di Jogja dan khususnya untuk
Pantai Gua Cemara sendiri? Silakan. Ya, jadi Pantai Gua Cemara sendiri seperti tadi Pak Atmaji sarankan untuk selalu meningkatkan sabta pesona. Itu Sabta memang pesona. kami indahkan. Ya. Dan saya berpesan pada wisatawan itu jangan main-main dengan ombak. Ya. Karena biasanya yang disalahkan itu ombak. Ombak itu kan jadi objek bukan subjek. Tapi kenyataannya mereka menuduh yang jadi subjek itu adalah ombaknya. Baik. Yang berbahaya kalau Anda itu bermain dengan ombak, bukan Jadi karena kesadaran ombaknya. ya Pak ya. Jadi menurut saya itu justru karena karena itu setiap siklus siklus alam ya. Ya, Kalau ya. terjadi ombak besar itu justru menjadi tontonan yang menarik sebenarnya. Oke. Yang penting kita tidak bermain dengan ombak. Oke, Nah, seperti baik. itu. Jadi kita lebih aware ya Pak ya pada keamanan sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sadio, Pak Atmaji dan juga Pak Jo. Terima kasih untuk obrolan kita di kesempatan kali ini. Dan juga pastinya terima kasih sekali lagi untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk obrolan asik dalam Manjangsana kali ini. Dan juga terima kasih untuk kunjungan kita kali ini sekali lagi di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Dan juga pastinya sekali lagi hadirin sekalian pemirsa yang luar biasa, ini menjadi PR bagi kita bersama bagaimana kita bisa terus bersinergi dan juga berinovasi meningkatkan potensi yang kita miliki tentunya untuk kembali meningkatkan geliat pariwisata di Yogyakarta khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya. Kita yakin bersama kita pasti bisa. Terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Saya Fana Bella Arin pamit undur diri dan sampai jumpa.